Oh, kali itu dah. Kali itu. Kalabat we, Mon. Oh, ya. Kalabat. Daripada diantar kan? Enggak usah. Nuhun ya. Ya. Masih lurus. Masih ada di dalam kata dia. Ngapain nih kali? Sebelah sana dia. Coba aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan Teh Lala. Lala. Iya, benar. Oh iya, kenalin saya Mario. Fatia. Katanya Teteh minta tolong sama kita untuk membereskan masalahnya ya. Itu gimana? Iya, aku yang hubungin tim kalian buat membantuin aku buat nyariin Mukti, teman aku, sahabat aku. Iya. Enggak, soalnya tadi kita sempet ke rumah Teteh kan, cuman nggak ada orang di sana. Kita nanya orang lewat. Ada yang lewat. Katanya Teteh di sini, makanya kita langsung ke sini. Sebulan ini saya lagi di kampung ini liburan. Kalau lagi di kampung, saya tuh pasti jalan-jalannya ke sini, ngabisin waktunya sore-sore di sini gitu. Ya emang enak banget sih di sini. Aku tuh punya teman, sahabat dari kecil, namanya Muti. Dia tuh orang kaya, dia tuh sering ngasih pinjaman ke aku. Dari aku kecil, dari sekolah sampai beranjak dewasa, buat usaha, dia kan selalu kasih pinjam ke aku, walaupun sih sebenarnya mah dia suka rumahnya dibeja-beja gitu ke orang. Oh, dibilang-bilang ke orang kalau udah ngasih bantuan ya, gitu. Terus kadang-kadang kalau aku pinjam teh maneh mah nginjem we gawe teh gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomongnya berdua sih nggak apa-apa ya, kadang-kadang kalau di depan orang mah kan malu juga aja. Jadi depan orang ngomong, Iya. kamu kerjaannya cuma minjem doang gitu. Suka sering gitu, tapi aku mah nggak apa-apa lah gitu ya. Oh, dia udah banyak bantu ke aku. Aku pernah nggak bisa sampai nggak bisa bayar. Dia karena utangnya emang banyak banget buat usaha, dan usahanya tuh nggak jalan gitu kan, malah akunya ditipu orang. Jadi pinjem ke Muti buat usaha, tapi akunya malah ditipu ke orang. Terus aku mutusin buat kerja ke Bandung. Alhamdulillah aku dapet kerjaan bagus, lumayan lah ya, bisa buat hidup aku sama buat nyicil utang ke Muti. Aku suka transferin ke dia dikit-dikit gitu. Tapi 6 bulan 7 bulan ini dia nggak ada kabar. Aku susah ngehubunginnya. Sebenarnya masalahnya apa? Kan kalau cuma ngembaliin utang kan Mbak tinggal ngembaliin aja nggak? Iya, tapi kan ngembaliinnya kemana? Muti tuh nggak susah dihubungi. Jadi kayak lost contact, hilang kontak gitu, nggak ada. Hilang kontak sama sekali, nggak ada. Mbak Lala udah pernah coba tanya ke teman Mbak Lala atau gimana? Kan itu teman dari kecil, berarti otomatis teman-teman biasa selingkuhan, satu dua kenal orang lah. Ada sih sering suka ke teman sekolah. Mereka juga nggak tahu di mana. Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Mana sih? Oh gitu. Dia tuh kayak menghilang gitu. Nggak pindah tahu. keluar kota gitu? Nggak tahu juga. Nggak ngerti. Nggak pernah dengar kabar-kabar? Enggak. Ke rumah keluarganya, mungkin orang tuanya, saudaranya, atau? Udah ke mamahnya. Oh, ke mamanya. Sebenarnya aku kan kenal baiknya dari kecil sama mamahnya. Tapi mamahnya terus pas ketemu sama aku tuh kayak jijik banget. Rujit kayaknya tuh. Aku sampai diusir-usir, disia-sia, gitu. Itu kan tujuannya cuma balikin utang kan? Iya. Kok malah marah? Mamanya tuh bilang, katanya Mut itu bangkrut karena aku. Karena aku terus pinjemin uang ke Muti, sampai Muti bangkrut. Tapi masa iya Muti sampai segitunya?
Aku juga nggak ngerti. Ini kita harus benar-benar cepet-cepet cari Mutinya kalau kayak gini. Gimana kalau ke rumah keluarganya? Kenapa nggak cari ke keluarga suaminya aja? Pasti tahu teh. Ini juga gue krimis, ya udah mending kita jalan aja sekarang ya. Iya, boleh. Ya. Yaudah yuk. Itu emang rumahnya mertuanya Muti itu di mana? Di daerah Simpang mas, deket Cigendel. Masih daerah Sumedang juga. Nggak Daerah Simpang berarti itu jalan raya kan? jalan raya pinggir jalan. Aku kenal sama keluarganya Muti. Aku juga pernah ketemu sama keluarganya Dadang, mamanya. Aku malah pernah aku juga ke sana, tapi aku malah dimaki-maki, malah dimarah-marahin. Gak tahu kenapa, aku juga nggak ngerti. Dimaki-maki sama siapa? Sama mamanya. Sama mamanya. Lala ke sana coba ngomong apa? Balikin itu utangnya. Iya, aku nyoba ngomong ke mamanya kalau aku ke sana untuk nyoba mau bayar utang. Cuma mamanya malah teriak-teriak kalau aku tuh pembawa sial lah, bikin orang jadi malah susah lah. Nggak ngerti lah, omongannya tuh ngeri-ngeri semua. Kok aneh banget sih? Kamu pernah ada masalah sebelumnya sama Muti ataupun sama Dadangnya? Enggak, cuman kalau aku dulu sering pinjam uang sih iya. Cuman sejauh ini aku nggak pernah punya masalah lah kok sama Muti. Walaupun dia sering dulu ngerendahin aku atau aku pinjam uang ceritain ke orang lain, aku tetap diem kok, nggak pernah ngelawan. Mbak, di sebelah mana? Rumahnya sebelah mana nih? Dikit lagi. Tadi katanya udah Di depan, habis toko ini. Ada toko kue mana? Ya. Ini nih, depan nih. Ini depan. Setelah Kiri, toko Mas. kue ini. Iya, udah mas, depan mas. Depan aja, yuk. Iya. Assalamualaikum. Salam. Teteh? Teteh, Salam. Bu, ya, gini. Ini tuh bukannya rumahnya Kang Dadang ya? Kang Dadang. Oh, buhun, Kapung Purma. Ya dulu ya di sini, tapi dia bangkrut. 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 Enggak sama bos saya. Ini jadi perusahaan bos saya furniture. Udah lama atau selami? 6 bulan belakang. Terus ayana ngalih ke mana? Kami telah kenal, tapi Kapung Purma. Anu tempat wisata Ciherang teh. Setacan Ciherang. Buhun, Sata Cantik Ciherang. Sebelum Ciherang berarti ya? Sata Cantik sebelum Ternyata dia Ciherang. udah pindah. Gimana ya Bu kalau misalnya ketemu sama Kang Dadang? Nah, biasanya sebentar lagi dia suka nongkrong teh. Jam Sore 3. ini? Jam 3 suka nongkrong, coba aja dilihat. Dia ngojek. Ngojek juga gantian gitu, dia sambil nongkrong juga gitu. Oh, mangga puntennya nggak wagel. Satu saja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kok ngojek ya? Perasaan dah Kang Dadang mah orangnya kaya. Teh Mutinya juga kan sering pinjemin uang ke aku dulu. Kenal sama Kang Dadang? Kapung Kurma orang Simpang. Dulu mah orang Simpang. Cuman katanya sih rumahnya kan udah dijual. Sekarang mah pindah katanya rumahnya yang di Cijambu Ciherang. Kita coba tanya-tanya di sana aja, kan katanya pindah di sana ya. langsung cek rumahnya aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu aja. Ya udah. Ya udah nuhun ya Kang ya. Yuk. Mana rumahnya ini? Lah, Siapa tuh Teh? Siapa? itu. Rumahnya Kang Dadang. Itu Kang Dadang. Apa? Tolong tincakan kartu. Mundur. Mundur lah, mundur.
Bentar. Mundur lah. Iya, minta jangan diinjak ini dulu. Saya lamun diinjakan. Iya, iya. Kita juragan kumaha Kang maksudnya Kang? Ini kebun akang kan? Nah, oke ya. Kebun saya. Kebun di mana? Mikir atuh. Aing mah gawe di dieu. Kan makam sih orang kaya atuh sama mutik teh. Nah, makanya juga di tempat orang lain. Terus tujuannya naon ka dieu na? Mau ketemu sama akang, mau ketemu sama Putih, Rek naon? mau bayar utang. Utang? Iya. Ka mana wae kamari? Nah, kan aya niat ayeuna geus sirup kieu atuh. Terus kieu kumaha Kang? Saya cuman kerja di sini. Saya nagih teh kamari ka mana wae. Ya kemarin pas akang nagih mungkin Stella juga lagi nggak ada uang. Bukannya kemana aja pas teh. Sorry teh. Saya nggak ada urusan sama Teteh sama Akang. Ini cuma urusan sama saya kan dia kan. Istri saya sudah nggak ada di sini. Terus kenapa bawa-bawa kayak gini? Kamu mau ngerekam saya? Mau ngasih tahu ke semua orang bahwa saya teh udah hidup susah ya nak? Enggak Kang. Ya Kang dari kemarin mah belum ada. Nih teh, asal Akang, Teteh tahu. Duit istri saya habis weh, kabeh pinjeman Gus ieu teh. Masa habis semua gara-gara dipinjam Kang? Iya. Kalau misalkan pinjem sekali, dua kali terus ditagih ada mah nggak apa-apa teh. Terus? Ini ditagih kabur-kaburan. Enggak maksud kayak gitu atuh. Dan gara-gara kamu temayar hutang, Nah, nggak usah ngomongin, Kang. Kang tenang dulu, Kang. teh ingatin. Kang tenang dulu. Gara-gara dia nggak bayar hutang, saya dan keluarga saya harus terpaksa minjem tah ka rentenir. Loh, sorry nih Kang. Akang bilang pinjem duit sama rentenir. Iya. Tetapi kita dapat informasi katanya Akang ngabisin duit, maaf nih ya, karena judi. Jangan Gua tahu kamu ya. Tenang dulu dong, jangan pegang-pegang saya dong. Orang saya juga cuma denger, udah. Udah jangan Kamu juga jangan sok tahu lah. Kalau misalkan informasinya cuma sepihak di sieu hungkul. Bukan sepihak, Kamu saya. nggak tahu kan gimana saya nagih. Terus kemana dia pas saya tagih? Mas juga nggak tahu kan kita dapat informasi dari mana? Ah, peduli. Kamu juga nggak peduli kan? Bukannya saya nggak peduli, kalau saya nggak peduli saya nggak akan di sini. Terus kenapa? Sekarang bawa dia ke sini cuma buat ngakimin saya. Atuh udah. Bukan ini menghakimi. Kalau nggak jadi parah saya kayak gini, aku mah bukannya niatnya kayak gitu. Enggak Kang. udah bukan mau berantem, cuma mau ngejelasin, harus dijelasin. Teh orang-orang bilangnya dia kalah judi, terus sekarang Teteh mau aja disalahin kayak gitu aja. Kang, aku mau kesini tuh mau ketemu sama Akang, mau ketemu sama Muti, mau berterima kasih. Terus aku juga ngerasa aku punya utang ke Akang, ke Muti. Sekarang aku punya rezeki lebih, mau bayar. Hidup saya dan keluarga lain agak susah. Beda jembah lama. Sampai ayo nama untuk dahar sama poe ge susah. Dia dulu tuh minjem buat usaha. Ditagih kabur. Sampai ayo istri saya gawe di kota kan. Balik ke dia seminggu sekali. Buat apa kan? Buat hidup saya bisa terjamin lagi kayak dulu kan? Saya mah akhirnya cuma bisa tergawe di kebun kalau di kampung mah kan. Iya membawa apes ke saya kan. Mending pergi aja lah, Bon. Udah, pergi Kang. Ya udah Kang, Akang tenang dulu, jangan kepancing emosi. Akang kasih tahu di mana keberadaan istri Akang, biar utangnya cepat dibayar. Akang juga punya uang Akang kembali. Urusannya sama Teh Lala juga kelar. Saya kasih tahu. Si Muti sekarang kerja di Bank Sumedang. Bank Sumedang. Tapi ingat, jangan sampai ada hal-hal kayak gini lagi. Sok, ayo nama kudu akur lah, baik-baik deh lah. Tadi naga bebaturan atau nah jadi dia sudah. Sok terus pusing lah. Gawe deh. Ya sok. Ya udah. Punten Makasih ya, Kang. Kang ya. Ya
Ini kan kita mau ke bank, jam segini kan gue takutnya nanti udah tutup kan. Mending lu sama Jerry naik motor duluan, lu kesana, lu cek nanti kalau ada informasi lu langsung kabarin kita ya. Oke. Yaudah cepet-cepet deh. Ini udah mau sholat juga, kita mau sholat dulu juga. Yaudah lu duluan ya. Iya, siap. Terus harus Ntar- jalan aja sekalian ya? Iya, siap. Yaudah kita naik mobil soalnya takut macet juga kan. Biar Una naik motor juga. Ke Bang Sumedang bener kan jalannya sini kan? Iya, kalau ke Bang Ini bukan Bang Sumedang nih sebelah kiri. Iya, iya, itu mas. Kita langsung aja masuk ya. Iya. Oh di Kerja di sini. bank sekarang. Ketemu juga, tapi katanya kan gitu. Gak jauh juga dari alun-alun ya. Oh iya ini jam segini Bang masih buka nggak nih? Mudah-mudahan masih. Ini jam pulang ya? Iya, harus Iya, pulang. soalnya Oh, jam bang udah pulang. tutup jam 9. Aku nanya Jerry aja ya lah ya. Unai. Kan karena tadi kan udah standby kan harusnya. Ya coba kabarin dulu. Ini mau Unai. Ini. Mas, berhenti dulu. Gimana? Mario, tadi gue udah ngikutin bukti. Ah. Ternyata dia benar kerja di bank Sumedang ini. Terus dia di mana? Tadi gue ngikutin, dia lagi makan siang sama cowok itu. Cowoknya tinggi, gede, rambutnya agak kontos gitu. Maksud agak jarang gitu rambutnya. Ah, Tapi Kan bukan Maksud tadi jalan gitu ya. kan tadi Mana nih? kita ketemu sama dia. Ya makanya. Siapa ya? Ini udah jam segini, berarti dia kemana sekarang? Nggak di kantor ya? dia di kantor makan siang, Terus balik lagi ke balik lagi sini. ke kantor sama cowok itu juga. Sama cowok itu. Makan siang mungkin temennya mungkin bisa. Bisa jadi sih. Berdua doang kan? Berdua. Berarti dia dari sini sekarang. Ada sini. balik kantor lagi. Semutinya. Ya, coba aja kita masuk dulu aja ya Mas. Yaudah. Terima kasih ya Nek. Iya, iya. Tapi lu pantau kita juga ya dari Iya, belakang ya. siap. Ya, standby sini aja. Oke. Masuk. Mulai bilang mereka Masih ada di sini. iya masih ada. Ini sih kenapa? Aku Loh, Putih! Hai, Putih, adik kamu kemana wahai? Aku tuh nyari-nyari kamu, aku tuh udah beberapa minggu di Sumedang nyariin kamu. Kenapa nomor kamu ganti? Gak bilang-bilang, Di. Kan kamu nggak di Bandung. Aja dengan kurang segala. Bukannya gitu, ih. Kita kan teman lama, adik kamu gak ingat sama aku? Emang iya, tapi saya udah kecewa sama kamu teh. Oh, kok malah kayak gitu sih? Mbak barusan ngomong kalau jangan lah ngapain mencari-nyari Mbak. Nah, saya kan bantuin teman Mbak juga nyari Mbak. Ada. Kalau saya ikut campur Enggak. urusan saya. Mbak, bentar deh. Mbak bilang kecewa tuh maksudnya kecewa kenapa? Saya udah kecewa. Kalian nggak tahu kalau kecewanya saya sama dia. Mana malah buat terang deui. Ih, kamu tuh Muti kenapa kamu ngomongnya kayak gitu ya? Punya tega. Muti, aku tuh punya urusan banyak sama. Aku tuh masih punya utang sama kamu. Aku tuh belum bayar. Kamu tuh udah ngancurin hidup saya. Hancurin hidup. Hancurin kumaha, Muti. Aku tahu. Aku punya banyak utang ke kamu. Nah ini Terus ngapain sekarang. kamu kesini? Ini kantor saya, kalau teman-teman saya pada tahu, ada gimana? Saya malu, bukan saya harus kemana? Ini nyari kamunya susah. Ngomongnya kayak gitu terus sih, Mbak. Aduh, Mbak nggak usah ikut campur deh. Oke deh Mbak, begini kita tuh cuma bantu Mbak Lala ini nyariin Mbak buat bayar utang aja. Tapi bukan berarti harus bawa-bawa orang. Emang Mbak harus tahu utangnya dia sama saya. Kan aku kesini tuh mau bayar atuh Putih. Aku Tapi nyari-nyari ke bukan rumah berarti bawa-bawa. kau. Udah susah nyarinya kamunya. Gak usah dicari, ngapain juga nyari aku? Adik kamu gak kangen sama aku? Aku tuh kangen pengen Urang geus bohong karena utang-utang mana nunggu loba ka urang. Urang geus kiri hate. Justru aku kesini tuh nyariin kamu tuh mau bayar utang. Tapi bukan Aku nggak mau utang aku dibawa mati. ambilin kieu carana. Aku datang ke rumah kamu katanya udah dijual. Aku datang ke mertua kamu katanya juga mertua
kita beresin baik-baik atau kan kita temenan dari lama. Kamu aku dituduh ngomong kayak gimana lagi ke kamu teh? Saya kecewa. Saya yakin kamu tuh belum sanggup bayarin utang-utang kamu kepada saya. Kan utang kamu tegas banyak ke saya. Ya kan ini dicoba, tuh kan ini orang ngobrolkan baik-baik, baiknya kayak gimana? Aku kesini tuh mau bayar utang. Kalau baik-baik bukan bawa-bawa. Aku mah deh ya, aku udah bingung. Udah tuh bawa-bawa bro. Udah gue ngomong langsung. Ngobrol baik-baik yuk, kita cari tempat berdua. Kalau kamu nggak mau sama mereka, yuk orang ngobrol duaan di mana? Orang jajan baksonya atau makan ke di mana? Kita ngobrol ya. Kita ngobrol. Mas bisa ngobrol bentar sama Mbak Mutinya nggak? Udah. Udah jangan Mbak Muti, ikutin lagi ya. Mbak Muti. Ini siapa sih? Saya udah lupa sama dia. Putih ngobrol Jangan kita ganggu sama saya. Putih. Jangan ganggu kehidupan saya. Putih. 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 Nah aja sih Putih tuh jadi keras gini. Aku mah nggak ngerti. Dulu mana dia mah baik. Dia mah nggak pernah jahatin saya. Dia memang dulu suka ngeremehin saya, ngomongin saya ke semua orang tentang utang-utang saya. Tapi saya tahu hatinya baik. Kenapa dia jadi kayak gini? Kenapa dia nggak mau kenal sama aku lagi? Alhamdulillah. Udah azan nih. Ya udah, Mbak Lala sabar dulu ya. Istighfar dulu, mending kita sholat dulu ya, udah azan soalnya. Biar Mbak Lala juga tenang juga ya. Ya udah. Mbak Fatia, aku ada urusan sebentar. Kalau aku pergi hari ini udahan dulu, besok aku hubungin lagi. Gimana? Ya kalau Bisa misalnya ada urusan, Hari ini diselesain juga aja. Soalnya aku ada perlu nih, ada janji lain. Gimana? Ya udah, Ya, kalau nggak apa-apa. yang kayak begitu nggak masalah. Tapi Mbak Fatia sama Mas ini masih mau bantu aku kan buat nyelesain masalah aku sama Muti. Soalnya tahu sendiri kan Muti kayak gitu, kalau aku yang ngurusin sendiri kayaknya. Ya, Yep. kita pasti bantuin sampai masalahnya kelar. ya benar. Ya udah, tapi kita anterin aja yuk. Tas Mbak juga masih ada di mobil. Ya sekalian Ya. kita pulang aja. Maaf. Ya kasih ya, repotin nggak? Enggak. Ayo. Ya. Nah, ini kan kita sekarang udah dekat di banknya. Iya. Sesuai yang kita briefing kemarin, sekarang lu coba ke sana, lu cek sama ngajak salah satu, ngajak Eros lah, cari Kiki lah Kiki ya. lah. Lu ngajak Kiki cek sana ya. Kita berdua, gue sama Fatia. Langsung jemput jemput Lala. Oke? Siap. Ntar kalau ada apa-apa lu langsung kabar kita ya. Oke, tapi lo hati-hati juga jangan sampai ketahuan sama penyepinya. Soalnya lu pakai baju Pakai kayak begini seragam kan, soalnya, takutnya ya. nanti. Sekalian lu cari informasi tentang cowok yang Cowok kemarin. itu ya kalau bisa namanya Ya. atau siapa dia gitu ya. Ya udah, Ya udah. gitu aja. Yuk, ya udah Langsung kita kesana aja. sini ya. Dadah. Yuk. Hati-hati ya. Hati-hati. Ada orang. Ada orangnya naik. Ada orang yang minggir kawan.
ngejar si Muti mau kemana nih sama Mas Andre. Ternyata tetehnya udah siap. Jadi sampein aja. Itu. Assalamualaikum. Teh. Kabar? Udah nyampe lama. Baru nyampe ngeliat Punten ya, duduk di sini. akunya lagi banyak pikiran, lagi ini jadi suka kawer. Kalau udah liatin komen. lagi main pikiran. Jadi suka bingung. Duduk. Oh iya. Mau gimana di sini apa di sini aja? Di sini aja. Kita kemana aja beberapa hari ini kok nggak ngomongin kita, nggak ngabarin kita. Sebenarnya tuh aku tuh kemarin ketemu sama Muti waktu aku kemarin bilang mau pulang dulu nih, ada perlu kan. Ngobrol sama Muti, tapi ternyata Mutinya malah ngancem-ngancem aku, katanya dia nggak suka waktu aku nemuin dia sama Teteh, sama Mbak, sama Mas, dan dia juga ngebahas masalah laki-laki yang waktu itu sama dia kan. Dia bilang lamun aku ngomongin dia tentang laki-laki itu ke orang-orang, dia mau bunuh aku atau mau guna-gunain aku. Pokoknya dia bilang kenalan aku banyak, kamu satu tuh nggak bakalan sulit, katanya gitu. Aku tuh serius. Cuman masalah bayar utang kok bisa jadi kayak begini? Aku juga nggak ngerti, Mas. Niatnya kan aku mah cuman mau bayar utang. Aku nggak mau ada kendala gitu kan ya di hidup aku. Karena aku masih punya utang ke yang lain. Apalagi Muti kan temen aku dari kecil, dia sering bantu aku. Bentar Teh. Teteh udah ketemu kan sama dia, berarti masalahnya udah kelar dong. Teteh udah bayar balikin utang. Enggak, dia nggak mau. Dia nggak ngasih kesempatan aku buat ngomong. Pokoknya macam dah orang mata hayang mau ada yang mana, orang mata hayang ada ini ngali banget mana. Kok aneh sih, kan cuma pengen balikin utang. Kalau memang dia memang nggak mau kenal kan tinggal terima utangnya, kelar semua masalahnya. Dia waktu aku ngomong sama dia, aku mau bayar utang, aku kan ngerasa hitungannya udah sedikit lagi ya karena aku udah pernah nyicil. Tapi katanya itu mah baru bunganya aja katanya. Malah jadinya kayak rentenir kayak gitu sih. Ini tega banget, ini masalahnya kan temannya sendiri, sahabatnya gitu. Aku juga nggak ngerti. Sugan aku mah ya, dulu teh dia kasih pinjem teh, ya ini aja. Kenapa, Nay? Aku tadi ketemu si Muti, nanya seperti di situ, dia namanya Andre, pimpinan kantor di situ, terus tadi gue ikutin, ternyata dia salah satu rumah. Rumah apa maksudnya? Rumah apa? Di mana? Rumahnya siapa, Nay? Kayaknya rumah orang tuanya Muti. Yang kemarin kita datengin ya? Gue nanya-nanya di situ aja. Dan katanya itu rumah orang tuanya Muti. Terus lu lihat nggak mereka ngapain atau gimana, atau lo cuma bisa dapetin sampai mereka nganterin si cowok itu nganterin doang? Dia udah mendingan lo sini deh, gue serok deh. Yaudah lo masih di sana nih. Yaudah. Yaudah Sherlock Yaudah, ya Sherlock aja cepet ya, Nay ya. Soalnya kan, Udah Sherlock nih. Yaudah yuk sekalian jalan aja. Iya. Kok nggak mau? nah Muti gimana? Muti udah ngajak-ngajak aku. Kan ada kita Teh. Siun atuh udah mbak. Ya nggak akan apa-apa, Teh. Kan ada kita. Nggak akan apa-apa, enggak? Udah Teteh percaya deh, kita yang tanggung jawab. Yakin. Kita yang tanggung jawab kalau ada apa-apa sama Teteh. Ya. Yuk. Ayo semua yuk. Kalau misalnya dari film Sherlock, pasti ini bener. Di sini tuh di mana? Ini desa Hurgombong. Bisa apa? Bener kan? Desa Hurgombong. Orgombong. Terus di mana rumahnya? Itu masih harus maju dulu sih. Coba kita ke depan lagi. Udah deket banget, tapi titiknya di sini.
bentar deh, bentar. Itu bukannya si In? Itu bukannya... Muti kan? Iya. Cowok yang kita lihat itu di mobil kan? Iya, waktu di bank kan? Sama banget. Keterlaluan si Muti mah. Astagfirullahaladzim. Ini rumah ibunya. Iya, kok ibunya ngasih ya? Kan bener kan yang gue omongin kan? Pasti emang ada hubungan spesial mereka. Kelihatan banget nih. Udah kita sudah sampai, kita ketemu Mutinya, udah langsung kita samperin aja, balikin utangnya, dia mau terima nggak terima, udahlah. Nanti kita balikin utangnya. Ya. Itu mau urusan pribadi dia, urusan hubungan pribadi. Ayo nonton ka dia. Di Assalamualaikum. Ka dia. Kagak tahu urusan deh jurang. Bang, ini ada apa ini, Bang? Kamu teh sieun datang deh ka dia. udah lain gitu, orang niatnya benar mau nagih utang. Tapi masalahnya sekarang tuh udah jadi lain lagi. Kamu nggak kasihan sama si Dadang? Kamu tuh udah punya suami, ngapain kamu tuh bawa-bawa cowok kayak gini di rumah kamu? Kamu udah punya suami? Iya, dia udah punya suami. Namanya Dadang. Nggak tahu ya? Kan nggak tahu. Saya baru sekarang. Bud, aku tuh kesini cuma mau bayar utang ke kamu. Aku mah nggak mau ada beban, takut besok bersama lagi. Mau bayar utang apa kamu teh? Itu mam bekas dulu. Rasa boga buat rasa tahu diri. Nah, Nggak usah lah, nggak usah bayar udah nggak usah bawa pulang aja itu uang. aku tuh cuma mau bayar utang ke Muti sambil silaturahmi. Aku mah nggak mau ada beban lagi. Rasa boga buat rasa tahu diri. Orang bebeakan, ayeuna datang. Tahu diri nggak sih? Oh ini kan baru utang malah dibilang teman gak tahu diri. Ya harusnya kan dari dulu. Saya udah hancur baru datang. Giliran saya udah mau bahagia. Kamu tuh mau hidup bahagia yang kayak gimana? Mau nikah sama dia terus ada si Dadang rek dikumahakeun, rek dikamanakeun. Kamu tuh sadar atuh. Iya, aing teh hancur gara-gara maneh. Sampai ke rumah tangga Pak Buranta gara-gara maneh. Lo kok rumah tangga itu nyalain temen lagi sih mbak? Benar, Mbak. Mbak nggak tahu urusannya. Anggang gue anak orang, anak orang anak bahagia. Utang Les, Bang, les. Bener kamu. Kecewa sama kamu. Ya, semua. Kang, bentar Kang. Jangan, Kang. Bentar dulu. Enggak. Udah. Enggak, Kang. Gue cuma pengen ngobrol, Kang. Tenang dulu. Astaga. Jangan kejar. Jangan kejar akar. Waktu akap ulah. Tinggalin aja itu urusan kita. Aku tuh kecewa sama Putri itu. Kenapa dia tuh hidupnya kayak gini? Aku nggak mau dia tuh kayak gini. Udah keluar dari rumah saya. Pergi. Ngapain tuh? Jangan kayak gitu. Udah. Ya, Teh, kita pergi. Iya. Ya, kita pergi udah. Ini. Udah, Teh. Ya, udah. Ya, kita pergi udah. Ya, kita pergi. Udah, kita pergi. Yang penting udah kelar. Bukan seperti yang aku bayangin. Aku mau membayar utang baik-baik. Kenapa masalahnya jadi gede kayak gini? Udah, tenang dulu ya, istighfar Teh. Yang penting kan niat baik udah disampaikan. Entah orang itu mau nerima atau enggak. Yang penting Teteh tenang dulu. Ini sekarang kita antar pulang ya. Dan Teteh juga istirahat dulu. Nanti kita berkabar lagi aja ya.
udah lah sih sekarang udah mau tenang kan, utang-utang aku udah beres. Ya udah, yang penting ini menjadi pembelajaran aja buat kita semua. Kalau berteman itu lihat-lihat juga, jangan asal berteman. Pilih aja yang positif buat kita. Kita pasti tahu kan siapa yang positif, siapa yang negatif. Aku juga kedepannya mau mulai. Kamu pernah nawaran polisi kan? Bener kan? Tiap ayah ente asupan kehidupan orang, pasti kacau kabe. Kacau aku mana Kang? Maksudnya apa? Gak ngerti. Kamu bilang kemarin teh kan cuma mau ngurusin utang doang kan? Iya. Kan? Katanya semuanya akan baik-baik aja kan? Emang Buktinya kenapa? mana? Loh, emang semua baik-baik aja? Kenapa emang? Mas, saya dan istri saya berantem mas. Berantem masalah gara-gara apa? Masalah apa? Makanya kalau misalkan mau masalah urusan utang lah. Ya jelasin dulu Jangan berantemnya urusan-urusan masalah sama apa. pribadi-pribadi orang diusut. Justru di sini yang saya pertanyakan, harusnya Akang malah bisa sadarin istri Akang dong. Maaf nih Akang, soalnya istri Akang kita lihat jalan sama laki-laki lain. Nah, ini udah masuk ke privasi orang, udah masuk ke urusan pribadi orang. Kok mau ngebelain istrinya kayak gitu sih? Wow. Ya, bagus. Oke. Ya, akan ganti. Pokoknya tidak lagi urusan pribadi yang mau diusut-usut. Ancaman serius. Kamu mau ngancem-ngancem? Acak mat, Bang, kamu mau ngancem-ngancem sih? acak mat. Kok bisa ya? Yang ngancem-ngancem kan Mutik. Kok dia jadi tahu jadi ikut ngancem ya? Masih apa seperti ini? Aku jadi kepikiran sama Muti deh. Nah, naik. Udah gini aja deh. Ya lu coba ikutin Kang Dadang ya. Ntar lu kabarin kita dia kemana. Lu telepon dari siapa sih? Udah lu coba ikutin aja ya. Ntar berkabar sama kita, oke? Hati-hati, Nay, jangan sampai ketahuan. Yakin mau dibantuin? Iya. Sekali ini lagi ya. Maaf loh masih nyusahin. Ya udah, mending kita jalan aja sekalian. Naik motor biar lebih cepet. Kita naik mobil. Pergi ah. Samperin yuk. Akang. Akang kenapa diangkepin aja itu tuh si Muti sama cowok lain. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bukan kayak gitu, Kang. Buat kalian ada apa sih? Aku mah kasihan bener sama Muti, sama Akang juga. Kenapa hidupnya kayak gini? Akang lihat Muti sama cowok lain. Nah, kalau kamu kasihan, mau udah jangan ngurusin kehidupan saya lagi deh. Allah, Akang rela pemajikan Akang dipeluk-peluk sama cowok lain. Ngejual pemajikan gitu mah tuh Akang. Jual pemajikan. Kayaknya tuh Akang tuh kali itu Muti. Tidak ada menjual pemajikan. Ini mah justru sama keluarga saya. Masa ini nih kehidupan kalian tuh mau kayak gini terus? Jangan, Kang. Apa kehidupan saya kemana? Ya tapi udah salah, Kang. Mau udah tahu apanya kan? Masa kan biarin istri kayak gitu kan? Tetap salah, Kang. Kumaha wae alasan aja salah. Cara kayak gini mah gak berkah, Kang. Pamali, cilakang, kena Kang. Ari akan itu sieun kena. Kumaha awan itu si Muti. Kang, maaf Kang, bukannya saya mau ikut campur juga. Tapi sebagai laki-laki, saya pasti ngerasa Kang itu juga sakit. Gak ikhlas. Harusnya Kang sadar dong Kang. Kalau Akang nyari uang, halal. Kan Akang sekarang udah ada kerjaan, berkebun.
pelan-pelan Kang, tapi bukan gini caranya, itu salah Kang, kasihan istri Akang. Mulai dapat pinjaman rentenir lah. Dapat duit. Saya mikir lah, kumaha caranya udah cepat kali. Jadi gede deh. Main judi akhirnya. Kan? Ngerti Kang, ngerti. Tapi kalau jalannya kayak gini Kang, salah Kang. Kalau Kang bakal tambah cilaka, kena Akangna. Tapi mah karunya ka Akang, karunya ka Muti. Sekali nama tuh Akang teh jemput Muti. Muti, Makasih lah. Muti. Ya udahlah teh, yang penting kan udah maksudnya Muti udah sama suaminya lagi sekarang. Mudah-mudahan aja semuanya baik-baik aja. Ya udahlah, yang penting sekarang kan orang tadi juga udah tahu kalau Muti udah punya suami kan, dia juga nggak bakal otak-atik lagi kan. Udah, ya, Mudah-mudahan. alhamdulillah lah ya, semoga aja mereka betul bisa sadar, mulai dari awal lagi hidupnya bisa lebih baik lagi lah. Kita doakan yang terbaik aja. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu gimana? Sekarang pulang aja deh. Pulang. Aku mau pulang aja deh. Kita antri Teteh pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang harus kita jauhi adalah gemar atau suka memfitnah. Jangankan fitnah, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Yang jelas mungkin kesalahan itu dimiliki oleh orang yang kita bicarakan. Tetap dalam pandangan agama itu adalah sebuah kejahatan. Itu adalah sebuah keburukan. Karena Nabi menyampaikan al-ghibatu ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Ghibah itu memakan kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Maka setiap kita yang membicarakan keburukan orang lain, maka seakan-akan kita tengah mentransfer kebaikan yang kita miliki terhadap orang yang kita burukkan. Bagaimana dengan fitnah? Fitnah termasuk minal kabair, dosa yang sangat besar, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi sifat sombong. Karena sifat ini justru akan menarik kehinaan dalam pandangan manusia. Berbeda dengan sifat tawadhu, rendah hati, di mana sifat rendah hati justru menanamkan rasa kecintaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum meninggal dunia, manusia-manusia yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Semoga tayang ini memberikan inspirasi kebaikan kepada kita untuk tidak memiliki sifat sombong, untuk tidak memiliki sifat khianat, atau tidak memiliki sifat suka ghibah dan suka memfitnah saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Barakallahu lana wa lakum. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.